Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala diperkenankan untuk berkumpul kembali di tempat yang penuh dengan berkah, di masjid, di rumah Allah, dalam aktivitas yang insya Allah penuh dengan kebaikan, yaitu thalabul ilmi. Bahkan ilmunya ilmu agama. Mudah-mudahan ini jadi wasilah, jadi perantara kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Karena ada hadis berbunyi begini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, dijadikan dia paham agamanya. Dan paham itu kan dimulai dari ketertarikan kepada ilmu agama. Dari ketertarikan itulah dia memahami agamanya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ngaji kita dalam 2-3 pertemuan ke depan adalah bagaimana membersihkan diri. Nggak pakai kalimat tanya ini, nggak pakai tanda tanya, karena boleh jadi maknanya adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Kenapa? Seperti ditulis dalam kitab aslinya. Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis 4 paragraf dalam 4 bab, yaitu bab ke-13, 14, 15, dan 16 tentang bagaimana membersihkan diri. Sebuah kaifiat, sebuah petunjuk bagi kita yang membaca. Saya yang menyampaikan bahwa ikhtiar serius yang harus kita lakukan dalam hidup yang kita jalani adalah upaya membersihkan diri. Kenapa demikian? Karena Allah menyebut dirinya lewat lisan Nabi, innallaha tahurun. Sesungguhnya Allah itu maha bersih. Wala yaqbalu illa tahur. Dan Allah hanya menerima yang bersih. Jadi fisik kita, niat kita, pikiran kita yang akan tune in dengan gelombang Allah, dengan sinyal-sinyal ilahiyah itu, kalau bersih. Kalau kotor tidak mungkin, tidak akan bisa nyambung, tidak bisa tune in. Ibnu Athaillah memulai dengan pertanyaan di mana beliau menyebutkan kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana mungkin hati seseorang bisa bercahaya? Kaifa yusyriqu qalbun. Sementara suwarul akwan, gambaran materi kehidupan dunia, muntabi'atun fi mir'ati, mengotori cermin hatinya. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan orientasi dunia, orientasi materi itu tidak salah. Jadi jangan sampai nanti dianggap salah, tidak salah. Tetapi kalau orientasi materi hanya memenuhi pikiran, hati, dan seluruh aktivitas kita, maka pasti orientasi spiritual tidak punya ruang, nggak punya tempat. Saya sering membaca analogi bagaimana membersihkan gelas bekas kopi. Bekas kopi itu kan secara umum pasti kotor. Dan untuk membersihkannya, cara yang mudah itu adalah disimpan di bawah keran,
buka kerannya, dan kemudian air jernih yang masuk ke dalam gelas itu pelan-pelan akan mengangkat kotoran itu sampai jadi bersih. Hati kita, pikiran kita, ini bukan cuma hati yang dimaksud di dalam penjelasan ini walaupun menggunakan kata kolbun. Hati kita, pikiran kita sudah puluhan tahun, bahkan mungkin 99% pikiran kita dan hati kita dipenuhi oleh unsur-unsur materi. Bagaimana kendaraan bisa berganti setiap waktu, bagaimana duit selalu terisi setiap waktu, bagaimana kemudian atribut-atribut duniawi yang kita miliki bisa terus-menerus baru. Walaupun barangkali fisik kita, usia kita, kehidupan yang kita jalani sudah sangat lama. Kan tidak ada jaminan. Semakin sepuh, semakin tua, orang semakin terkendali nafsunya. Tidak ada jaminan sama sekali. Bahkan sekarang bapak-bapak kita bisa melihat dengan sangat jelas. Yang paling mudah lihat saja Amerika. Donald Trump itu mau 80 tahun Pak. 78 umurnya. Kalau lihat kebijakannya ngeri. Kayak bukan orang tua. Masih lebih, walaupun tidak jauh berbeda, tapi masih lebih terkendali Obama yang 40-an tahun. Usianya 40-an tahun lebih bijak lah dibanding Donald Trump yang 2 kali lipat usianya. Ternyata di belahan bumi yang kita duduki sekarang banyak juga tuh para sepuh yang orientasinya tidak jauh beda dengan anak-anak muda yang baru tamat kuliah. Terus saja menumpuk harta dan lain sebagainya. Padahal terus-menerus satu demi satu mereka misalkan diciduk oleh KPK dan lain sebagainya. Kenapa? Karena suarul akwan, gambaran orientasi materi itu terus-menerus memenuhi dan mengotori cermin hatinya. Jadi sulit untuk bisa memasukkan orientasi spiritual. Dan hidup kita jamaah subuh yang Allah muliakan tidak tiba-tiba, tidak mungkin menjadi spiritual tiba-tiba tanpa ikhtiar untuk mengisi hati kita, pikiran kita dengan hal-hal yang spiritual. Dalam alinea yang lain beliau menyebutkan am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana dia bisa berangkat menuju kepada Allah dalam jalan yang tepat padahal dia masih terbelenggu oleh syahwatnya. Rada sulit kita melakukan perjalanan safar ilallah, tapi pikiran, hati, tangan dan kaki kita sebetulnya masih sangat demikian berat, seolah-olah terbelenggu dengan syahwat-syahwat duniawi. Syahwat itu dalam bahasa Arab itu ada 2, ada syahwatul farji, syahwat kemaluan disebut dengan libido. Ada syahwatul batni, syahwat perut, keinginan untuk memasukkan semua hal yang enak-enak, yang hebat-hebat kita konsumsi, kita cicipi untuk jadi bagian dari kenikmatan hidup. Kadang-kadang Allah sengaja memberikan peringatan kepada kita dengan sangat keras. Dibikin ada beberapa di antara kita yang tidak lagi bisa mengkonsumsi makanan enak. Ada yang sudah tidak bisa makan daging merah misalkan. Ada yang sudah tidak bisa lagi makan penuh dengan garam dan lain sebagainya. Bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin itu saatnya kita untuk berhenti sejenak, kemudian merenung kaifa yarhalu ilallah, bagaimana kita akan berangkat menuju perjalanan kepada Allah sementara bekal yang kita gunakan adalah bekal-bekal materi. Bekal materi itu kan tidak mungkin akan bisa
memperingan perjalanan kita menuju Tuhan. Berat sekali. Di antara yang menyebabkan mayoritas manusia takut dengan kematian itu karena bekal materi. Duh kumaha warung, duh kumaha budak, duh kumaha imah, duh kumaha kerjaan. Orang takut sekali meninggalkan itu. Takut luar biasa. Besok lusa kita jeda ngaji kita dengan menjelaskan tentang kematian yang indah. Ada banyak orang Pak yang menunggu kematian itu datang karena kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan, meninggalkan dunia yang penuh dengan fitnah ini sudah sangat besar. Andaikan bunuh diri itu diperbolehkan, mungkin mayoritas orang-orang yang memiliki kerinduan pada Tuhan itu akan melakukan itu. Tapi karena bunuh diri adalah hal terlarang, maka yang bisa mereka lakukan hanya berharap. Iraha Gusti abdi teh ninggalkeun dunya. Sementara mayoritas orang termasuk kita ini kan sangat-sangat betah di dunia. Walaupun dunia tidak selalu menyenangkan, bahkan makin hari tidak makin menyenangkan. Kenapa? Karena terbelenggu mukabbalun bisyahwati, terbelenggu dengan syahwat-syahwat yang melekat karena tidak bisa kita tinggalkan. Dalam alinea yang lain beliau menyebutkan am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati. Atau bagaimana dia dapat masuk ke dalam gelombang Allah, merasakan kehadiran Allah, ayyadhula hadratallah, padahal dia belum bersih dari kelalaian. Sulit jamaah subuh yang Allah muliakan untuk bisa, ya mungkin istilah yang pas, tune in dengan gelombang ilahiyah. Sulit sekali. Kita lebih sering tune in dengan gelombang-gelombang yang jauh dari gelombang ilahiyah. Saya gunakan contoh sederhana. Ini pengalaman beberapa kali saya membawa jamaah ke Tanah Suci, termasuk kemarin. Ada jamaah saya yang luar biasa, artinya luar biasa semangatnya, nggak pernah lelah, nggak pernah capek untuk bolak-balik ke masjid. Padahal kemarin itu termasuk padat luar biasa. Mungkin 1 juta orang itu di Masjidil Haram itu, padat luar biasa. Hotel kami tidak terlalu jauh, tapi untuk masuk ke masjid dan keluar dari masjid itu butuh waktu 1 jam untuk masuk ke daerah Ka'bah itu. Harus 1 jam sebelum adzan, dan keluarnya nanti juga harus lebih lama supaya bisa rada mudah, sangat padat dan sebagainya. Tapi ada jamaah yang luar biasa di usianya yang tidak lagi muda, 70 pas sebagainya, itu tiap waktu hanya WA saja, Pak Ustadz saya duluan ya. Luar biasa. Sementara saya sendiri Pak kelelahan luar biasa dengan banyaknya jamaah itu, dan lain sebagainya. Tapi ada jamaah juga yang masih relatif muda, ya mungkin 50-an lah, masih relatif muda, tapi lebih sering justru abdi mah di dieu we berat Pak. Untuk bisa sholat di Masjidil Haram itu berat. Manja. Bisa jadi manja, bisa karena tidak memaksakan diri. Kenapa? Ya gambaran kita, kalau di sini susah kita ke masjid, jangan berharap bisa menikmati sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sulit. Karena setan yang menggodanya di sana setan yang tiap hari umroh, tiap hari tawaf. Cek setan teh teu kudu tawaf, di dieu ge sami. Penuh Pak, pelataran hotel. Anak keluar tuh sajadah sudah terhampar. Sengaja aja memang bawa sajadah untuk sholatnya, engkewe di pelataran hotel. Saya tidak menyalahkan, tapi itulah perjuangan kita untuk bisa tune in dengan gelombang ilahiyah. Kada dipaksakan. Tidak bisa Pak, nggak dipaksakan itu.
berat. Apalagi sebagian kita memahami bahwa tanah suci, tanah haram itu kan istimewa. Sholat di tanah suci itu kan luar biasa. Sholat di masjid, di pelataran, di luar masjid, di hotel, pokoknya di tanah suci luar biasa. Walaupun analoginya sebetulnya mesti diperbaiki. Ini kawasan Al-Kausar, dari pintu yang belakang sampai gerbang sebelah sini. Kalau Bapak sholat di masjid, di dalam masjid ini dengan di sebelah sana, di dekat kamar mandi berbeda, walaupun masih sama-sama di Al-Kausar. Apalagi kalau sholatnya di sana, dekat TK. Saya sekali-sekali sering lihat, apa benar gitu ya, dipakai sholat tuh Jumatan di sana. Didinya, bahkan kemarin-kemarin ada yang di situ deket taman, meh genah mun angin, aduh didinya sholat dan sebagainya. Kalau ditanyakan secara fikih bisa berbeda-beda jawabannya. Apakah sama hukumnya sholat yang di dalam masjid dengan yang di luar? Sama seperti di Masjidil Haram dan tidak. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas, karena itu kayak penjelasan fikih. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana mungkin kita bisa menikmati kehadiran Allah kalau kita sebetulnya belum membersihkan diri dari kelalaian dan kealfaan. Ada susah kita bisa tune in, kedah dipaksakan. Dan kata beliau, am kaifa yarju ayyabhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafwati. Ini khas istilah yang digunakan oleh Ibnu Athaillah. Bukan bahasa Arab umum ini. Atau bagaimana dia bisa berharap memahami rahasia-rahasia yang halus dan tersembunyi, padahal dia belum bertaubat dari kekeliruannya. Hafwati maknanya sayyiati, kekeliruan. Sulit sekali seseorang bisa paham maksud ilahi kalau dia tidak sering membaca sinyal-sinyal ilahiyah. Mungkin tiap hari tuh sinyal ilahiyah itu datang kepada kita, tapi karena tidak pernah akrab, ya nggak dipahami, teka harti oleh kita bahwa boleh jadi sakit yang kita derita adalah sinyal ilahiyah untuk mengingatkan kita bahwa tubuh kita, diri kita sepenuhnya bukan milik kita. Kalau sepenuhnya milik kita kan bisa kita kendalikan. Mun bisa betul gering, maka ningrek ayat tamu penting, jangan sakit dan lain sebagainya. Tidak bisa kita kendalikan diri kita. Mungkin itu yang disebut dengan dalam bahasa taub asrar, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Allah meletakkan demikian banyak asrar dalam aktivitas keseharian kita. Asrar di tengah keluarga, asrar di tengah pekerjaan kita, asrar di tengah perjalanan dan sebagainya. Tapi seringkali tidak kita pahami. Kenapa tidak kita pahami? Ya, karena lebih banyak kita mengulang-ulang kekeliruan, keburukan, kesalahan yang justru terus-menerus membuat kita kotor. Jemaah subuh yang Allah muliakan, seorang yang sehari-harinya jadi pebisnis, jadi pengusaha, dia pasti akan memikirkan terus-menerus setiap hari bagaimana cash flow bisa berjalan, komoditas yang dibikin bisnis kemudian bisa laku dan lain sebagainya. Pejabat juga demikian, sibuk kesehariannya memikirkan kesejahteraan dirinya, barangkali kesejahteraan umatnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak lagi menghiraukan hak-hak Allah. Salat jadi hanya sekedar aktivitas menggugurkan kewajiban. Zakat, puasa dan yang lainnya. Masih oke. Kadang-kadang ditinggalkannya kewajiban-kewajiban pada ilahiyah itu karena berkait dengan aktivitas-aktivitas individu dalam upaya menjaga eksistensinya. Saya seringkali menyampaikan Pak kepada
putra-putri jamaah Al-Kausar yang menikah. Nikah itu kan secara resmi itu bisa demikian panjang. Jadi official nikah itu kan sebetulnya sederhana akad nikah itu. Ya paling 1 jam lah paling lama. Dari mulai diperiksa secara administratif, ditanya sampai kemudian dilangsungkan akad tuh paling lama sejam lah. Bahkan bisa hitungannya setengah jam dan sebagainya. Tapi rangkaian nikah itu bisa demikian panjang karena atributnya terlalu banyak. Nanti pas akad bajunya ini. Semua tuh baju bapak anak kieu, ibunya begini, pengantinnya begini. Nanti pas resepsi bajunya begini. Ganti bajunya bisa setengah jam, 1 baju. Untuk ganti baju. Nanti salaman berhenti dulu, ganti lagi baju. Pindah dari tempat akad misalkan ke panggung utama. Dan banyak sekali para pengantin itu yang laporan ke saya ninggalkan sholat. Atau pamun sholat heula mah kumaha makaning tos pakai make up dari subuh tuh. Kalau dipakai wudhu dulu, dipakai sholat dulu nanti habis. Nah sholat mah besok ketemu lagi nggak apa-apa, nikah makan seumur hidup sekali. Itu yang terjadi Pak. Kenapa? Orang kemudian menempatkan hak Allah menjadi bagian kecil dari atribut duniawi. Iya penting. Kan nikah mah seumur hidup sekali Pak. Sholat mah isuk panggih deui tenang dan sebagainya. Kan itu nggak mungkin bisa tune in kepada gelombang Allah kalau memang tidak pernah memaksakan diri. Bahkan lebih parah lagi, sebelum nikah sudah seperti suami istri, saling pegangan tangan, dipoto barengan di pinggir pantai sambil tiduran, gugoleran, dipoto barengan, dimuat lagi di undangan disebutkan ini pre-wedding. Jadi zina sebelum nikah dan sebagainya. Ini serius saya sampaikan ke bapak-bapak. Jangan lakukan itu lagi. Kita sedang memperbaiki diri. Bukan cuma kita berharap orang-orang kita sayangi, keluarga kita dan sebagainya. Kalau istilah anak muda sekarang dapat vibes dari aktivitas kebaikan yang sedang kita lakukan. Dan ini harus berani mengambil kendali untuk menyampaikan. Bagaimana mungkin dalam lubuk hatinya ada muncul rasa cinta, takzim, khauf, ketakutan kepada Sang Khalik. Sangat tidak mungkin. Karena kedua hal di atas saling berlawanan. Jika salah satunya sudah menempati hati, maka yang lain pasti tidak ada. Hal yang berlawanan, yang kontradiktif tidak mungkin berkumpul dalam satu tempat yang sama. Ini Ibnu Ajibah yang menulis ini. Yang menulis syarah kitab hikam yang saya baca ini. Tidak mungkin hal yang berlawanan, kontradiktif bisa ngumpul baik-baik saja dalam satu tempat yang sama. Orang-orang jahat, orang-orang maksiat tidak mungkin betah Pak berkumpul dalam majelis yang sama dengan orang baik. Gelisah dia. Irah ngajina ieu nya geus leuleuh teuing ngaji teh. Dan sebagainya. Sebaliknya orang-orang yang taat, dia juga akan gelisah dan tidak nyaman berkumpul dengan ahli maksiat. Terpisah. Karena itu kata Nabi SAW, innal arwaha junudun mujannada. Sesungguhnya ruh-ruh itu junudun, berkumpul seperti tentara, mujannada, berkompi-kompi, kompi A, kompi B, kompi C dan sebagainya. Dia tidak akan bisa berkumpul kecuali dengan yang kecenderungannya sama. Tukang nyawer penyanyi dangdut Pak, nggak mungkin ngumpulnya dengan santri penghafal Quran. Mau nyambung. Hayang nyawer penyanyi dangdut geus teu kuat. Tiap ningali di panggung anu, ayo digoyang, hayang geura naik ngumpulkeun 10 ribuan dan sebagainya. Dengan penghafal Quran nggak akan nyambung. Mungkin sholatnya bisa bareng, mungkin jumatannya bisa bareng, tapi aktivitasnya secara umum tidak mungkin bisa melebur jadi satu. Tidak bisa. Karena itu ikhtiar kita yang sangat serius adalah bagaimana menikmati kebaikan sehingga kita betah melakukannya. Dilatih Pak. Kata Ali bin Abi Thalib ini jadi syair ketika saya di pesantren. Syair ini digubah oleh ulama yang ayahnya Menteri Agama kemarin, Mustafa Bisri.
Bisri Mustafa. Kalau Mustafa Bisri adiknya. Bisri Mustafa. Beliau menggubah syair Ali bin Abi Thalib dengan ungkapan Jawa. Tombo ati iku limang perkorone. Penyejuk hati itu ada 5. Ini syairnya Ali bin Abi Thalib aslinya. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib itu kan dalam syair itu moco Quran sama maknanya. Baca Quran, pahami maknanya. Bagaimana bisa memahami Al-Quran? Artinya kan bacanya lama. Dan mungkin hanya sekedar baca, selesai. Baca, selesai. Pasti bacanya lama. Ada perenungan, ada pendalaman. Yang kedua kemudian sholat malam. Yang lama. Kalau sholat malamnya hanya sekedar sholat isya terlambat. Hudang alasan sholat isya terlambat. Tidak mungkin ada pendalaman. Yang ketiga, berkumpul dengan orang baik. Dipastikan kumpul dengan orang baik. Kalau orang baik kan yang dibahas yang baik-baik. Gak mungkin orang baik ngebahas yang buruk-buruk. Karena itu rada aneh. Orang-orang baik, ahli masjid, ahli ngaji, tapi membahas yang buruk-buruk. Rada aneh itu sebetulnya. Gak mungkin cunin. Bahasnya yang baik-baik. Gimana kemudian mengembangkan pendidikan. Bagaimana mengajak orang mencintai lingkungan dan lain sebagainya. Yang keempat, zikir malam yang lama, zikir ingkang suwe kedah lami zikir. Karena Al-Quran menyebutkan orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka nggak bisa berzikir kepada Allah kecuali sebentar. Sakedeung bisa tekuat. Saya kalau naik mimbar Jumat ini, kalau pas Jumatan, melihat betul gitu, mayoritas itu kan tidur. Ketika khatib menyampaikan khutbah Jumat itu, wasiat takwa. Nanti begitu kemudian sholat, begitu assalamualaikum, hitungannya detik, berdiri semua. Buru-buru, duka diudag naon, guru-guru keluar, nggesan. Bade naon, bade udud, bade ngobrol, ngadan gogoleran. Cing atulah samenit wae mah zikir dulu. Kenapa? Supaya kita dijauhkan dari kemunafikan. Sulit sekali untuk memaksakan diri zikir. Pak Ustadz abdi mah dikirna di imah da katingali atuh ngadon gogoleran, ngadon ngariung, ngadon ngumpul dan sebagainya. Zikir yang lama. Satu saja kata Ali bin Abi Thalib bisa kamu lakukan konsisten. Allah akan mengurus dirimu. Ini yang saya sebutkan, disebutkan Ibnu Ajibah, pensarah kitab Hikam ini, gak mungkin dua hal bertentangan ngegabung jadi satu. Setan itu tidak mungkin betah dengan orang yang rajin melakukan ketaatan. Jadi kalau kita merasa jadi orang yang taat, salah satunya adalah mudah tuh untuk diajak melakukan kebaikan. Dan kita sulit sekali menolak seluruh unsur dalam diri kita, dari mulai pikiran, hati, dan anggota badan kita enggan itu untuk melakukan keburukan dan lain sebagainya. Bukan justru aneh aktivitasnya ahli masjid tapi betah melakukan keburukan walaupun cuma diomongkan. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Tak mungkin Allah menjadikan dalam satu rongga hati ada dua kecenderungan. Cuma satu. Kalau dia kecenderungannya baik, pasti kalah kecenderungan buruk. Sebaliknya, kalau kecenderungannya buruk, pasti kalah kecenderungan baik. Tak mungkin. Ma ja'alallahu lirajulin. Ini surat Al-Ahzab. Karena itu bila seseorang disibukkan oleh selain Allah, maka orientasi tentang Allah itu hanya menempati sebagian kecil dalam hati dan pikirannya. Tidak mungkin, setengahnya juga nggak mungkin. Kecil. Nanti ketika mati baru ingat Tuhan. Ketika mengalami hal yang buruk baru ingat Tuhan. Dan lain sebagainya. Karenanya jangan bermimpi dekat dengan Allah, mendapatkan perhatiannya yang penuh, kalau perhatian kita hanya sedikit saja kepadanya. Lebih banyak justru dicurahkan pada selain dia. Ada orang yang betah sekali Pak di pameran mobil. Saya pernah ke pameran mobil, Gias kalau tidak salah namanya, Gaikindo International
Pokoknya mah pameran mobil yang baru-baru. Luar biasa saya menyaksikan, takjub saya lihat teknologi itu. Ada orang yang tiap hari kadinya Pak, seolah-olah sedang melakukan aktivitas sangat penting tiap hari dan dia bisa betah. Padahal nggak bekerja di situ, nggak jadi SPG dan lain sebagainya. Ditetilkan satu-satu, karena memang di pikirannya luar biasa dan sebagainya. Nggak apa-apa sih, tapi seperti itulah gambaran. Kalau kita memiliki orientasi kepada Allah yang kita orientasikan kuat, maka kita akan mencoba bertahan. Ngaji walaupun juga sulit misalkan dipaksakan. Wajar kalau banyak hal yang terjadi, orang ingin tenang, ingin tentram, justru kehidupan terasa makin menghimpit, makin menekan kita. Bukan makin menentramkan dan melegakan. Karena memang kita tidak mengarah secara sungguh-sungguh kepada taat kepadanya, justru lebih sering mengingkarinya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, sekali lagi pertanyaannya, sedang kemana kita? Al-Quran kan mengajukan pertanyaan, fa aina tadhabun, maka mau kemana kita? Idealnya kan kita berangkat kepada Allah. Bagaimana mungkin hati seseorang bercahaya jika dipenuhi dengan penyakit-penyakit duniawi yang menjadi penyebab ia terbelenggu dalam tawanan syahwat dan hawa nafsu. Hati yang seperti ini sulit sekali diisi zikir dan sesamanya. Kalau sudah seperti itu kondisinya, bagaimana cara mengobati penyakit hati yang lama bersemi dalam akarnya? Bahkan kalau ditanyakan, bisakah diperbaiki, dibawa ke dokter spesialis penyakit hati misalkan. Namanya kan dokter internis, spesialis penyakit hati. Ternyata bukan penyakit hati yang dimaksud. Dia cuma mengobati, memeriksa hati secara fisik. Qalbun itu kan bahasa Arabnya itu jantung, kalau secara fisik. Kalau hati yang dimaksud lever, bahasa Arabnya itu kabin. Tapi qalbun dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran, itu tidak merujuk kepada hati yang merupakan organ tubuh. Dia merujuk kepada satu kemampuan untuk memahami nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan. Karena itu dia menjadi penting ditempatkan dalam hati itu, bukan karena dia bagian dari anggota tubuh, tapi karena sangat penting perannya dalam membuat manusia dekat dengan Tuhannya. Ia sesungguhnya berjalan hanya untuk memenuhi syahwatnya, syahwat perutnya, syahwatul batni, syahwat kemaluannya, syahwatul farji, syahwat harta, syahwatul mali, syahwat pengakuan, dan berbagai syahwat lainnya yang justru makin menjauhkannya dari safar ilallah. Kalau sudah seperti itu, dia hanya akan bisa berhenti kalau perjalanan syahwatnya itu bertemu jalan buntu, yaitu disebut dalam Al-Quran hatta zurtumul maqabir, ziarah ke kuburan. Baru tuh berhenti syahwat itu ketika mulut sudah dipenuhi tanah, tidak bisa apa-apa lagi. Padahal kita idealnya sedang menuju ke zadil ma'ad. Zad itu bekal, ma'ad itu keabadian, menuju bekal keabadian. Itu ada kitab disusun Ibnu Qayyim al-Jauziyah, judulnya Zadul Ma'ad, bekal keabadian. Kita nggak punya bekal. Kalaupun ada bekal, bekalnya mungkin sangat-sangat sedikit, terbatas. Ngitung aja ya, ngitung kan gampang. Saya ngajak kita berhitung. Dalam sehari-hari, lebih banyak mana kita gunakan untuk tidur, untuk makan, untuk aktivitas lainan ketimbang kita baca Quran misalkan dan sholat. Sholat 5 waktu itu kan nggak mungkin, tidak akan sampai sejam Pak kalau dikumpulkan. Satu kali sholat tuh seberapa menit lah. Katakanlah yang keren 10 menit. Ada yang cuma 1 menit Pak sholat tuh, saking ahlinya dengan 1 menit sholatnya. 10 menit saja sudah luar biasa itu. 10 menit.
Kalau kali 5 kan cuma 50 menit, nggak sampai sejam. Baca Quran lah. Oh Pak, abdi malami Pak baca Quran sejuz. Kalau sudah biasa sejuz itu paling cuma 30 menit sampai 40 menit. Katakanlah sejam. Sejuz sehari. Keren banget. Mana lebih banyak tidur? Mana lebih banyak ngahuleng? Bahkan kalau detailkan, mana lebih banyak scroll HP? Kieu we PK 4 jam. Geus peureum tos heuai oge kieu deui, beunta deui. Ini bagian dari muhasabah kita. Bagaimana mungkin sekali lagi tune in gelombang Allah dengan kita. Kitanya menjauhkan diri. Ngaji seperti ini adalah sarana kita untuk memaksakan diri bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Sehingga yang disebut dengan dzikrullah itu bukan cuma di lisan disebutkan subhanallah, alhamdulillah, bukan cuma di hati dimasukkan astagfirullah, bukan. Yang maksud dzikrullah itu adalah dari mulai kita membuka mata sampai kita menutup mata kembali untuk tidur istirahat, kita tahu betul bahwa Allah mengawasi kita dan bisa setiap saat memanggil kita, tidak lagi kembali dalam kehidupan dunia. Jamaah subuh yang Allah muliakan, itu ngaji kita dalam kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan, manggalah, ada kurang lebih sekitar 3, 4, 5 menit. Enggak, monggo Pak. Iya, pendalaman terhadap ajaran tasawuf ini kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran, katalah salah satunya dalam pengertian kriteria seorang muslim yang kafah. Apakah tasawuf itu termasuk bagian dari itu? Atau bagaimana nih? Saya langsung jawab ya, biar bapak-bapak dapat insight dari pertanyaan bagus ini. Sebetulnya di mana letak tasawuf dalam upaya kita menjadi muslim yang baik? Saya ulangi penjelasan awal, berkali-kali saya jelaskan. Jadi Nabi satu waktu ngumpul begini Pak, dengan ratusan sahabatnya, tiba-tiba ke tengah-tengah majelis itu nyelonong seorang laki-laki, bajunya putih bersih, tidak nempel bekas debu padang pasir perjalanan, rambutnya sangat hitam, bersih, nggak nempel juga. Jadi orang ini bukan orang jauh, tapi nggak ada satupun yang kenal. Dan begitu masuk, dia langsung berhadapan dengan Nabi, lututnya bertemu dengan lutut Nabi, dan dia letakkan tangannya wado'a yadahi ala fakhidahi. Dia letakkan tangannya begini, akrab pisan, dan langsung nanya sama Nabi, ya Muhammad, ma huwal iman? Apa itu iman? Nabi menjawabnya rukun iman yang 6. Dan ketika Nabi menjawab, orang itu kemudian membenarkan, shadaqta Muhammad. Sehingga Umar bin Khattab menyebutkan ini ngetes kayaknya. Kemudian dia nanya lagi, apa itu Islam? Nabi menjawabnya rukun Islam yang 5. Dan ketika Nabi menjawab, dia juga menyebutkan shadaqta. Kemudian dia bertanya, wa ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Kata Nabi, ihsan itu anta budallah ka'annaka taroh, fa illam takun taroh fa innahu yaroh. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, engkau yakin Allah melihatmu. 3 jawaban Nabi itu dirumuskan oleh para ulama, disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu 3, iman, Islam, ihsan. Iman itu Pak, ilmunya adalah tauhid. Jadi derivatnya dari iman itu turun tauhid. Jadi kalau kita mau belajar rukun iman mendalam, nama ilmunya tauhid. Sehingga ada ungkapan ngaji naon ieu ngaji tauhid. Aktivitasnya, orientasinya adalah akidah. Apa akidah itu? Ikatan antara kita dengan Allah itu makin kuat. Jadi iman, tauhid, akidah, satu kesatuan. Ini istilah, ini ilmunya, ini aktivitasnya. Yang kedua Islam, ilmunya namanya fikih. Aktivitasnya disebut dengan ibadah. Karena itu nanti ada fikih sholat, fikih haji, ada fikih umroh, fikih kurban, fikih. Aktivitasnya maksudnya ibadah, ibadah sholat, ibadah puasa, ini satu aktivitas. Ihsan, ilmunya, untuk memahami ihsan itu, ilmunya adalah tasawuf.
ihsan, tasawuf. Aktivitasnya disebut dengan akhlak. Targetnya adalah memperbaiki hubungan kita. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan sesama, akhlak dengan lingkungan. Gak mungkin orang yang tasawufnya bagus, dia akan buang sampah sembarangan. Gak mungkin itu. Orang yang tasawufnya benar, gak mungkin dia ratakan gunung. Gak mungkin dia reklamasi lautan dan sebagainya. Jadi kalau melihat tasawuf dari aspek positif itu dampaknya. 3 hal inilah yang membuat seseorang beragamanya kafah. Apa kafah itu? Integritas antara pikiran, perasaan dan perbuatan. Makanya sebutnya kafah. Kafah itu kan syumul, perpaduan antara 3 unsur yang 3-tiganya memang harus ada. Sebagian besar kita ada yang kuat di fikih, salah atas sholat teh tengah hiji kakinya setan kayak asuh, padahal rapat saf bukan rukun sholat pak, sah sholat walaupun tidak rapat safnya, daripada pi omongan pi pasean harudang atuh belah dituan dan sebagainya. Saya ketemu orang ribut gara-gara saf dan sebagainya, padahal ini bukan rukun sholat. Nggak percaya cek kita fikihnya, rukun sholat tidak ada, saf harus rapat. Sempurnanya sholat berjamaah ada di saf yang rapat dan sebagainya, syaratnya sah. Ada orang yang luar biasa untuk urusan wudhu bisa habis-habisan, tapi melihat kawannya melakukan korupsi kadang-kadang diantepkan, baiklah ada kumat, berarti tidak kafah beragamanya. Ngaji kita ini adalah ngaji tasawuf, upaya kita memperbaiki sisi yang jarang dibahas. Karena lebih sering dibahas kan tauhid, akidah, sering dibahas kan fikih, bagaimana memperbaiki sholat. Saya lihat subuh kita ngaji sama Ustaz Nasrul itu 2 hal itu yang sudah bagus sekali dibahas. Saya biarkan mengisi hal yang barangkali masih ada slotnya untuk saya bahas. Bagaimana untuk memperbaiki akhlak kita dengan Allah, dengan sesama, lewat pendalaman dari kitab-kitab tasawuf. Ini barangkali yang jadi jawaban kita sekaligus menutup ngaji kita. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.